hospital. What happened? Well, you... Halo teman-teman yang suka nonton film tapi mager nonton panjang-panjang, semoga kalian selalu sehat dan berlimpah rezeki ya. Kali ini saya akan merangkum sebuah film lama yang rilis pada tahun 2002 guys. Meskipun tergolong lama, namun film ini sangat seru karena mengisahkan seorang ilmuwan yang bisa menciptakan sebuah mesin yang dapat mengantarnya ke masa lampau, bahkan ribuan tahun ke masa yang akan datang. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke ceritanya. Adegan pertama memperlihatkan seorang pria muda yang berasal dari keluarga kaya dan terpandang bernama Alexander Hardegen. Seorang yang jenius dan gemar melakukan riset dalam dunia sains. Rumahnya yang cukup besar dimodifikasinya layaknya sebuah museum perpustakaan, bahkan sebuah laboratorium penelitiannya. Pada suatu malam, rekan Alex bernama David bersama nenek Alex tengah mempersiapkan kencan Alex dengan seorang wanita pujaannya. Di mana setelah semuanya siap, Alex pun langsung berangkat dan menemui pujaan hatinya yang bernama Emma di sebuah taman hiburan. Shall we walk through the park? Yes. And the worst part is, I don't know that I'll ever be well. And even when I'm awake, I'm not much use. Like, that's for you to marry me and spend the rest of your life with me. Dalam kencan bahagia tersebut, Alex berencana akan melamar Emma dengan memberinya sebuah cincin antik. Namun tak disangka-sangka, seorang perampok menghampiri mereka dengan sebuah pistol di tangannya. Be needing your money. Emma akhirnya tewas tertembak. 4 tahun setelah kejadian itu, penampilan Alex berubah drastis. Wajahnya telah dipenuhi bulu, bahkan rambut di kepalanya sudah gondrong. Usut punya usut, ternyata sejak kematian Emma kekasihnya, Alex terobsesi dengan sebuah riset sainsnya yang membuat orang di sekelilingnya khawatir akan perilakunya. Bahkan mereka mengira Alex telah mengalami gangguan kejiwaan. David, temannya pun tak tahan melihat perilaku Alex, hingga akhirnya dia datang menemuinya. Alexander, nothing will ever change what happened. I care more about my life and yours. It wasn't your fault. Alex, will you please stand still and look at me? Alex berusaha meyakinkan David bahwa dia baik-baik saja. Hanya saat itu, dia sedang fokus membuat karya penelitiannya yang penyelesaiannya hampir sempurna. Namun David tetap tak mempercayai perkataan Alex, hingga Alex dengan berat hati menyuruh sahabat baiknya itu pergi lalu mengatakan, hingga pada malam itu juga, dengan penampilan rapi dan sebuah jam antik miliknya, Alex kemudian menuju ke sebuah benda yang telah dirancangnya selama 4 tahun, di mana ternyata benda tersebut adalah mesin waktu yang bisa membawanya ke masa lalu dan masa yang akan datang. Alex pun kemudian menjalankan mesin itu, dan dia berhasil kembali ke 4 tahun silam, di mana peristiwa Emma pacarnya tewas tertembak. Motif Alex membuat mesin itu sebenarnya untuk menghindari kematian Emma yang tertembak di lokasi itu. Singkat cerita, dia pun berhasil menemui Emma dan menghindari lokasi penembakan Emma. Namun ketika Alex pergi ke seberang jalan untuk membeli bunga buat Emma, tiba-tiba Emma ditabrak oleh sebuah mobil dan tewas di tempat. Berkali-kali Alex mencoba mencegah kematian kekasihnya itu, namun Emma tetap saja tak terselamatkan. Di tengah kebimbangannya, Alex kembali menggunakan alatnya untuk menjelajah waktu demi mencari solusi untuk menghentikan kematian Emma. Saat itu diketahui tanggal 18 Januari 1899. Dengan mesin waktunya, Alex kemudian tiba ke masa depan di tahun 2030.
Alex melihat bahwa saat itu semua teknologi semakin canggih dan orang-orang yang melihat Alex terkejut akan penampilannya karena zaman itu orang-orang tak lagi berpenampilan seperti dirinya. Alex kemudian meninggalkan alatnya dan mengunjungi sebuah perpustakaan modern di mana di sana dia bertemu dengan sebuah sistem yang bernama sistem Fox, yaitu sistem rekayasa manusia dalam kaca yang dapat memberikan informasi apa saja yang dibutuhkan. Alex pun akhirnya terkejut di mana sistem itu memberitahu kisah hidup dan karya-karya ilmiahnya. Dimensional optics, phonography. Found writings include treatise on the creation of a time machine. Alexander Hardigan, 1869 to 1903. Hal itu membuat Alex kebingungan, lalu pergi meninggalkan tempat itu dan kembali menghidupkan mesin miliknya, lalu menuju ke tahun 2037. Ketika tiba di tahun itu, Alex semakin dikejutkan karena suasana 7 tahun sebelumnya sangat berbeda di tahun itu, di mana hampir seluruh bangunan dan permukaan bumi terlihat rusak berantakan. Lalu beberapa orang terlihat mendatangi Alex yang bertujuan untuk mengevakuasinya. Kemudian mereka berkata kepada Alex bahwa sebentar lagi bulan akan hancur oleh sebuah teknologi sekelompok manusia di masa itu. Mendengar hal itu, Alex meronta lalu bergegas menghidupkan mesinnya dan segera beranjak dari tahun tersebut. Namun bulan terlanjur hancur yang mengakibatkan ledakan yang cukup dahsyat sehingga mengguncang mesin waktu Alex dan membuat kepalanya terbentur dan dia pun pingsan tak sadarkan diri. Mesin waktu yang tak terkendalikan lagi akhirnya membawa Alex ke tahun 800-2701. Ketika tersadar, Alex sudah berada di sebuah tempat yang letaknya di tepi tebing jurang yang tinggi, di mana ternyata ada sekumpulan orang yang mendirikan rumahnya dan bermukim di tempat ekstrim tersebut. Alex kemudian menjelaskan siapa dirinya kepada penduduk yang bermukim di tempat itu. Stanman, Marwin Tanfuran, Well, actually, I'm from here. Wentod Deer, Tanov Tanquin. Hingga keesokan harinya, seorang wanita bernama Mara membawa Alex berjalan-jalan di sekitar tempat itu. Lalu Mara mengantarkan Alex kembali ke mesin waktunya dan meminta Alex agar membawa bocah bernama Kalen jika dia ingin kembali ke masa di mana dia datang. Namun di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba sekumpulan monster berwajah seram memburu warga di tempat itu untuk dijadikan menu santapan mereka. Hingga akhirnya monster tersebut berhasil membawa Mara dan menghilang masuk ke dalam tanah. Alex yang tak ingin membiarkan para monster itu terus menyerang mereka. Malam hari itu juga Kalen menunjukkan sebuah lubang kepada Alex, di mana ternyata di lubang itu terdapat sistem Fox yang tempo itu ditemuinya dan sistem tersebut masih aktif. My sources are no longer fully annotated in my information. Tell me what's happening here. Akhirnya Alex diberitahu oleh sistem tersebut bahwa sekarang manusia telah terbagi menjadi dua spesies. Spesies pertama tinggal dan berada di atas permukaan tanah dan spesies lainnya bermukim di bawah, tepatnya di dalam tanah. Namun wujud mereka telah mengalami evolusi seperti monster dan mereka rentan dengan cahaya. Sistem tersebut juga memberitahu Alex bahwa para monster itu mempunyai sarang di sebuah hutan di sekitar tempat itu. Mendengar penjelasan sistem tersebut, Alex dan Karen langsung menuju ke hutan, di mana para monster itu mendirikan sarang. Dengan obsesi untuk menyelamatkan Mara, yaitu wanita si tantenya Karen, Alex langsung turun ke dalam lubang monster itu tanpa mempertimbangkan resiko yang akan dialaminya. Ketika tiba di dasar lubang itu, lagi-lagi Alex terkejut. Ternyata para manusia monster itu sedang membangun sebuah pertahanan. Bahkan mereka terlihat sedang membuat peralatan-peralatan perang.
Alex terus menyusuri lorong-lorong di markas para monster itu, hingga dia tiba di suatu tempat di mana Mara sedang dikurung. Lalu sebuah sosok manusia berkulit pucat, berambut putih menyapa Alex dengan ramah. Come a little closer. I don't bite. Do I surprise you? Ternyata dia adalah Aber Morlock, ketua para monster-monster itu. Morlock kemudian menceritakan kisah kepada Alex mengenai asal dan kenapa mereka sekarang berubah bentuk seperti monster. The Earth could no longer sustain. We weren't always like this. Some to be our eyes. The rest of us escaped underground. Some managed to stay above. Morlock ternyata mempunyai kemampuan untuk menerawang pikiran seseorang, hingga dia pun mengetahui kisah Alex yang berusaha untuk mengubah masa lalu dengan membuat mesin waktu. I can look inside your memories. You think I don't know you, Alexander? And what is time travel? Your nightmare, dream, and your futile efforts. Entah kenapa Morlock akhirnya mengembalikan mesin waktu milik Alex yang telah diambil oleh para anak buahnya dan meminta Alex untuk segera kembali ke masanya. You have your answer. Now go. Alex pun setuju dan langsung menuju ke mesin waktunya dan meminta jam miliknya yang tengah digenggam oleh Morlock. Namun tiba-tiba Alex menarik Morlock masuk ke dalam mesin waktunya dan mereka pun terlibat aksi saling jual pukulan. Dengan kecerdikannya, Alex berhasil mengalahkan ketua monster itu. Namun mesin waktu terus berjalan hingga mengantarkan Alex di tahun 6.035.000. Alex pun mendapat penglihatan. Jika para monster itu tidak dimusnahkan, maka di tahun itu para monster-monster tersebut akan menguasai seluruh daratan di bumi, yang artinya semua ras manusia akan musnah. Akhirnya dengan penglihatan itu, Alex memutuskan kembali ke masa di mana dia akan menyelamatkan Mara. Dia bergegas membuka kurungan Mara dan membiarkan mesin waktunya itu menyala. Namun dia menyumbat mesin dengan jam antik miliknya. Lalu mereka bergegas keluar dari lubang tersebut. Mesin waktu Alex akhirnya meledak dan memancarkan radiasi gelombang cahaya dan mengakibatkan seluruh monster-monster itu akhirnya musnah. Dengan meledaknya mesin waktu yang dibuatnya, Alex pun tak lagi bisa kembali ke masanya. Dia pun akhirnya melupakan pacarnya tempo itu dan memilih Mara Tante Karen sebagai pendamping hidupnya. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga kalian selalu sehat dan berlimpah rezeki. Jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Thanks.